Halo semua, kami akan melakukan praktikum kimia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pengelolaan laboratorium yang beranggotakan saya Nadia Marsila dan rekan saya Fitrah Mei Harmi Siregar, di mana kami akan melakukan praktikum tentang laju reaksi. Laju reaksi menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Satuan jumlah zat bermacam-macam, misalnya gram, mol, atau konsentrasi. Sedangkan satuan waktu yang digunakan yaitu detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Dalam reaksi kimia, banyak digunakan zat kimia yang berupa larutan ataupun berupa gas dalam keadaan tertutup, sehingga dalam laju reaksi digunakan satuan konsentrasi atau molaritas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar pula laju reaksinya. Yang kedua yaitu luas permukaan. Laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Semakin luas bidang sentuh, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga, yaitu temperatur. Semakin tinggi kenaikan suhu atau temperatur, maka akan memperbesar terjadinya laju reaksi. Dan yang terakhir yaitu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Siapkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu asam cuka, soda kue, balon, J-School, H2O2, dan yang terakhir yaitu sabun. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu kasa, kaki 3, pembakar spiritus, stopwatch, 3 labu Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, pipet tetes, termometer, dan juga sendok. Faktor konsentrasi dengan menggunakan balon dan soda kue. Pada proses berikut, kita akan mencampurkan soda kue ke dalam asam cuka dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk balon dapat menggelembung hingga mencapai titik paling cepat. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan masing-masing 25 ml asam cuka ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian, masukkan 1 sendok soda kue ke balon pertama. Dilanjutkan dengan 2 sendok soda kue pada balon kedua. Dan 3 sendok soda kue pada balon ketiga. Kemudian,
Pasangkan mulut balon ke dalam masing-masing mulut Erlenmeyer. Selanjutnya, campurkan soda kue ke dalam masing-masing labu Erlenmeyer secara bersamaan dan catat waktu menggunakan stopwatch. Hasil pengamatan: ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada labu Erlenmeyer, sehingga naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen ke atas, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar, sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Kesimpulan, cepat lambatnya balon yang menggelembung juga berpengaruh pada banyaknya takaran soda kue yang dicampurkan. Semakin banyak takaran, maka balon menggelembung semakin cepat. Campuran asam cuka dan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. CH3COOH ditambah NaHCO3 menjadi CH3COONa ditambah CO2 ditambah H2O. Percobaan yang kedua yaitu faktor luas permukaan dengan menggunakan J-School dan asam cuka. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu J-School dan asam cuka. Alat yang digunakan gelas kimia, gelas ukur, dan alu lumpang. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan masing-masing 50 ml asam cuka ke dalam gelas kimia. Kemudian, haluskan J-School sampai dalam bentuk serbuk. J-School dalam bentuk serbuk, J-School dalam bentuk kepingan, dan J-School dalam bentuk utuh. Kemudian, masukkan masing-masing J-School ke dalam gelas kimia secara bersamaan. Amati dan hitung waktu menggunakan stopwatch.
Hasil pengamatan, jet school dalam bentuk utuh memiliki luas permukaan paling kecil, sehingga waktu reaksi paling lama. Sedangkan jet school dalam bentuk serbuk memiliki luas permukaan paling besar, sehingga waktu reaksi paling cepat. Maka dapat disimpulkan, semakin luas permukaan, maka laju reaksinya semakin cepat. Percobaan yang ketiga yaitu faktor suhu dengan menggunakan asam cuka dan soda kue. Yang dilakukan yaitu dengan mencampurkan soda kue ke dalam asam cuka dengan suhu yang berbeda-beda dan menghitung waktu masing-masing soda kue terlarut sepenuhnya di dalam asam cuka. Langkah pertama, siapkan asam cuka dengan suhu panas. Asam cuka dengan suhu kamar. Dan asam cuka dengan suhu dingin. Kemudian masukkan masing-masing 1 sendok soda kue ke dalam balon. Kemudian, masukkan ujung balon pada ujung labu Erlenmeyer dengan kuat. Selanjutnya, secara bersamaan campurkan soda kue dan asam cuka. Amati dan hitung waktu menggunakan stopwatch. Hasil pengamatan. Ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada labu Erlenmeyer, sehingga naik ke balon. Suhu mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Kesimpulan, suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Campuran asam cuka dan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. CH3COOH ditambah NaHCO3 menghasilkan CH3COONa ditambah CO2 ditambah H2O. Percobaan terakhir yaitu faktor katalis dengan menggunakan H2O2 dan sabun. Yang dilakukan pada percobaan ini yaitu dengan mencampurkan soda kue ke dalam H2O2 dengan salah satu larutan ditambahkan 1 sendok sabun cair dan menghitung waktu reaksi yang terjadi setiap gelas ukur. Bahan yang digunakan yaitu H2O2, soda kue, dan sabun.
Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan H2O2 sebanyak 100 ml ke dalam masing-masing gelas ukur. Kemudian masukkan 1 sendok sabun cair ke dalam masing-masing gelas ukur. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok soda kue ke dalam gelas ukur B. Amati reaksi yang terjadi dan catat waktu menggunakan stopwatch. Kesimpulan, katalis adalah zat yang meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai. Dengan adanya katalis, senyawa bisa cepat terurai dan energi aktivasi yang dibutuhkan lebih sedikit. Jadi, reaksi berjalan dengan hemat dan efektif. Itulah praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.